Syria, kemudian Syekh Muhammad Ar-Rawi, Profesor Muhammad Ar-Rawi, guru-guru besar semua. Itu setiap masuk kelas jemaah sekalian. Man anda sauta minkum, siapa suara kalian yang paling indah, yang paling bagus kata dia. Teman-teman majelis saling menunjuk, akhirnya ditunjuk satu orang. Ikra ya, ikra alaina Al-Quran. Ya, sami'na sautak, keluarkan suara terbaikmu. Sebelum mengajar Pak suruh baca Quran. Bayangkan, kadang bisa satu halaman, satu lembar Pak, 2 halaman, tak terasa tuh. Sampai kadang-kadang sebelum mengajar gurunya nangis Pak. Kita terbawa dia makan. Itu ngajar Pak, ngalir, tak terasa. 45 menit, 1 jam dia ngajar di depan mahasiswa, jelek masuk semua Pak. Dan dirindu, ingin ketemu lagi pekan depan. Kenapa? Karena sebelum dia berbicara dengan muridnya, dia berbicara dulu dengan Allah, atau mendengarkan dulu omongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya Al-Qur'an ma'asyal muslimin. Dan inilah Pak yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyul yuha. Apa yang dibicarakan Nabi itu adalah muatannya, kontennya wahyu semua. Nah, wahyu yang tidak tertulis apa yang kedua ini adalah wahyu ya hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah ya, masuk abad ketiga Pak, tuntas semua Pak. Para sahabat mengomentari apa yang terjadi kepada Rasulullah, merekam omongan Nabi, menulis perbuatan Nabi, sampai ibadahnya Nabi, sujudnya Nabi, ya iktidalnya Nabi ketika salat, rukuknya Nabi. Allahu Akbar. Sampai sebuah muncul salah kitab Kitabus Shalah ya, yang ditulis oleh ulama-ulama kita dalam fikih itu. Semua berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah berupa perbuatan Nabi ketika salat. Zikirnya Nabi direkam semua oleh para sahabat ma'asyar muslimin. Tidak ada manusia di dunia ini ma'asyar muslimin yang sejarahnya Pak, dari mulai lahir sampai meninggal dunia komplit sempurna sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kebetulan pernah hadis sirah ma'asyar muslimin. Saya senang buka buku sirah, buku sejarah Nabi itu. Biasanya yang saya pakai itu Ar-Rahiqil Makhtum. Sekarang tinggal 2 tempat yang saya membedah kitab ini ma'asyar muslimin. Itu 6 tahun Pak, belum selesai. Tiap pekan kita ngaji itu. Tidak selesai. Setiap lembar yang saya buka itu ada hikmah baru, ada pelajaran baru, ada nilai baru. Karena memang kehidupan Rasulullah Pak, diamnya Nabi saja itu akan dicatat oleh para sahabat dan lain sebagainya. Indah saudara sekalian, manusia pilih ma'asyar muslimin. Semuanya contoh bagi kita saudara sekalian. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan wazattallahu basarahu faqal ma zaghal basar wa ma tagha. Allah juga telah mentazkiyah, menjaga betul, membersihkan betul pandangan kedua mata Nabi. Allah mengatakan ma zaghal basar wa ma tagha. Surat An-Najm. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tergelincir pandangan matanya itu. Tidak ada Pak lidikan-lidikan nakal. Mata Nabi Pak tidak ada mata kepo. Apa kepo ini Pak? Ini anak muda yang paham ya. Mata yang ingin tahu urusannya orang. Tidak ada jemaah sekalian. Penuh hati-hati. Melihat lawan jenis dia memejamkan matanya, memalingkan mukanya. Yang dilihat Pak membesarkan, merenungi kebesaran Allah. Wa mata mazal basaru, dan tidak melampaui batas. Artinya apa? Jemaah sekalian, jaga Pak pandangan mata kita. Sibukkan kedua mata kita ini Pak untuk melihat kebesaran Allah. Ya, paksakan mata kita melek Pak untuk melihat ayat-ayat Allah yang sampean baca itu. Kemudian keluarkan suara terbaik sampean. Itu mata yang bermanfaat ma'asyar muslimin. Mata ini nanti pada hari kiamat juga akan ditanya, dan ulama-ulama tazkiyah juga mata diletakkan racun kedua Pak setelah berbicara masalah racun mulut ini. Fudulul kalam, yang kedua apa? Fudulun nazar, mengumbar pandangan mata. Nabi Pak mencontohkan, sampai Nabi coba lihat Pak ketika habis perang, kemudian didampingi oleh mantunya Ali bin Abi Thalib, masih muda Ali ma'asyar muslimin.
pulang Pak melewati satu kampung lewat pasar. Di pasar itu pasar pedesaan. Tiba-tiba ada seorang wanita lewat jemaah sekalian. Ali terkesima jemaah sekalian. Langsung Nabi mengatakan, ya Ali, lihat ya Ali. Mata Nabi Pak penuh kepedulian. Kata mantunya pun langsung ditegur, tidak terlalu lama. Dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Ya Ali, la tattabi'in nazrata an-nazrata. Jangan ikuti ya pandangan pertama dengan pandangan kedua. Pandangan pertama itu lakal ula, tidak apa-apa. Itu karunia dari Allah. Biar kau tahu bagaimana Allah menciptakan manusia ini sempurna. Tapi hati-hati pandangan kedua. Maksudnya apa Pak? Lirikan kedua. Itu sudah setan kata Nabi. Wan nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata ini memang anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa orang bisa menutup matanya, memejamkan matanya, memalingkan matanya karena Allah, tidak mau bermaksiat kepada Allah, awrathahu halawatan yajiduha fi qalbi. Allah akan memberikan nikmatnya, manisnya iman, Pak. Allah letakkan pada hati orang itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakkallahu lisa basarahu faqal ma zaghal basaru wa ma taba. Coba lihat Pak yang keempat apa? Wa zakkallahu fuadahu faqal. Allah juga mentazkiyah, menjaga Pak hati Nabi, nurani Nabi. Beliau mengatakan, Allah mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nurani Nabi, hati Nabi itu tidak pernah mendustakan Pak ayat-ayat yang datang kepadanya itu. Dilihat dengan betul, dianalisa dengan betul, masuk ke dalam hatinya ma'asal muslim. Pak, jaga hati kita ya, jaga hati kita Pak. Dan ini kita kajian tazkiyah ya, kajian bagaimana kita mengelola hati ya. Letaknya iman itu di hati Bapak, letaknya cinta juga di hati, letaknya marah itu juga di hati ya. Kita ini bisa senang karena hati kita juga senang ma'asal muslimin. Hati kita marah karena hati kita apa? Oh, kita bisa nyadar marah karena hati kita lagi bermasalah ma'asal muslimin. Kawal hati kita Pak. Kawal, maka dzabal fuadu marah. Ayo Pak, sibukkan hati ini Pak dengan nilai-nilai ibadah yang sempurna. Macam sekarang ini, Qur'annya dibaca, zikirnya sampai lantunkan, salawatnya kepada Nabi sampai sampaikan. Apalagi di bulan-bulan Maulid begini Bapak, ketika sampai baca salawat seakan-akan sampai berada di raudhah Pak. Macam sekarang di sini di Baitul Haq, posisikan Baitul Haq kayak raudhah Pak. Sampai keluarkan salawat terbaik. Di samping kiri samping ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak sampai ketika di raudhah Pak berdoa, di samping kiri ada Rasulullah jemaah sekalian. Terus sampai bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau kama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beda. Ini Pak yang kita inginkan. Hati yang bersih, bersalawatnya pun nyambung dengan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat salawat yang seperti itu ma'asal muslimin. Saya yakin kadang-kadang sampai sebelum nanti dipertemukan di akhirat untuk mendapatkan syafaat di dunia pun Pak sampai berjumpa dengan Rasulullah lewat mimpi-mimpi terbaik sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa zakkallahu aqlahu faqal, dan Muhammad juga ditazkiyah akalnya, kecerdasannya itu. Apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu bukan orang yang enggak waras. Ya, orang yang sangat waras, orang yang sangat cerdas. Bahkan beliau dikatakan Pak, apa namanya, punya sifat fatanah, kecerdasan di atas rata-rata. Artinya apa? Umat Muhammad tidak boleh telmi Pak. Asah otak kita. Jangan dibuat nganggur Pak. Jangan banyak tidur kita Pak, terutama orang tua ya. Tapi alhamdulillah saya melihat ini jamaah masjid Baitul Haq luar biasa, orang tuanya rajin beribadah, berarti sudah jarang tidurnya jamaah sekalian. Kalau kita ada tua-tua kayak gini Pak, 6 jam 7 jam sudah lebih dari cukup. Sampai semakin banyak tidur Pak, semakin banyak sel-sel otak yang mati masyaallah muslimin. Nah, sibukkan, cerdaskan otak kita. Mukmin itu kata Nabi kayyisun fatin. Orang mukmin itu pasti kayyis dan cerdas. Tidak boleh tilmi kita ini.
harus pintar-pintar. Ya, Islam ini akan bisa ditegakkan dengan kecerdasan, tidak bisa dengan orang-orang biasa-biasa saja, ma'asal muslimin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup oleh Allah wa zakkallahu wa zakkahu kullahu, dan Allah mentazkiyah semuanya apa yang ada pada pribadi Rasulullah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Ya Allah, ini Bapak, kalau kita bicara akhlaknya Nabi, kejujurannya Nabi, sederhananya Nabi, kesabarannya Nabi, istiqomahnya Nabi, kepeduliannya Nabi kepada sesama, Muhammadur Rasulullah. Ya, Allah Pak ketika mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini surat Al-Fatihah ayat 9 tadi katakan Muhammadur Rasulullah. Tuh lihat Muhammad itu. Muhammad itu. Contoh Muhammad itu, utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Muhammad, para sahabatnya itu, asyidda'u 'alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir itu. Punya prinsip menghadapi orang kafir. Ada izzah dia Pak menghadapi orang kafir. Tapi kepada sesama muslim, ruhama'u bainahum, penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih sayang, enggak ada permusuhan Pak. Ya, generasi pertama diabadikan oleh Allah Pak karena luar biasa kompak di bawah satu komando Rasulullah, satu sama lain betul-betul bersaudara, ruhama saling mencintai satu sama lain. Tidak hanya itu ya akhi, tarahum ruk'an sujjadan, engkau lihat di malam harinya itu mereka rukuk, mereka sujud. Apa tujuannya Pak? Yabtaguna fadlan min Allah, mencari ridhonya Allah, keutamaan dari Allah. Kalau kita tahajud kan karena banyak utang Pak, kita tahajud Pak karena banyak masalah. Kita ini banyak tahajud karena kita banyak problem Pak. Beliau tidak, tahajudnya itu karena fadlan minallah, yang dicari Pak keutamaan dari ridhonya Allah, menghamba betul kepada Allah. Jadi malamnya ma'asyiral muslimin jadi rahib-rahib yang senang berkomunikasi dengan Allah, siangnya Pak, masya Allah, Quran yang berjalan saudara sekalian. Itulah Rasulullah dan para sahabat Pak. Tegas menghadapi orang yang musuhi agama ini, tapi juga sangat lembut kepada sesama muslim. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kelihatan Pak aura mukanya bekas sujudnya itu Pak. Tidak harus jidat hitam jamaahnya, tidak Pak, tapi kelihatan tampilan mukanya itu menyenangkan kepada siapa yang melihat Rasulullah dan para sahabat itu. Saudara, waktunya sudah habis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi karunia Pak terus berada di atas sunnah Rasulullah, mengikuti langkah-langkah Rasulullah, mengikuti cara ibadahnya Rasulullah, mengikuti cara dakwahnya Rasulullah, mengikuti cara muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua itu insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat, juga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.